Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 psikolog akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang teori belajar. Di sini saya Rena Sintia Panis sebagai moderator membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Pengertian teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Macam-macam teori belajar. Yang pertama, behaviorisme. Behaviorisme berasal dari akhir abad ke-19 dan lahir di era ketika ilmu pengetahuan alam berada di garis depan dari penemuan ilmiah. Ini menjelaskan pembelajaran sebagai respon terkondisi atau operan terhadap lingkungan yang memasok konsekuensi positif atau negatif terhadap perilaku apapun. Ini juga mendalilkan bahwa belajar hanya lengkap ketika dapat dilihat sebagai perubahan perilaku. Teori yang kedua yaitu kognitivisme. Kognitivisme ini menjelaskan pembelajaran berdasarkan pada pemahaman atau pikiran. Ketika menerima ide-ide baru, secara aktif merespon informasi baru untuk sampai pada pemahaman yang bergantung pada penggabungan pengetahuan dan asumsi sebelumnya. Ini menempatkan pemikiran di garis depan proses pembelajaran. C. Konstruktivisme. Seperti halnya kognitivisme, konstruktivisme melihat pembelajaran sebagai proses mental yang aktif. Di bawah teori konstruktivisme, orang membangun atau membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman sosial atau situasional. Ini memungkinkan orang untuk mengumpulkan informasi dan mengujinya melalui interaksi sosial. D. Humanistik. Teori humanistik juga mencerminkan nilai-nilai zamannya. Berakhir di tahun 1960-an, teori humanistik mendalilkan bahwa belajar terkait dengan motivasi, potensi, dan kehendak bebas. Teori inilah yang memberi kata istilah aktualisasi diri. Pendekatan humanistik, orang seutuhnya tidak mengakui perubahan perilaku atau perubahan makna sebagai bukti pembelajaran. Yang diandalkannya adalah orang yang memenuhi potensi mereka yang dilakukan melalui pengamatan dan akumulasi pengalaman. Pengalaman. Didukung oleh ahli teori pendidikan David Kolb, teori pengalaman melihat pembelajaran sebagai proses 4 langkah yang mencakup pengalaman nyata, pengamatan reflektif, konseptualisme abstrak, dan eksperimen aktif. Di sini pengalaman mengarah pada refleksi, kemudian konseptualisasi, kemudian pengujian yang melibatkan pengalaman baru. Ini dilihat sebagai siklus yang berkelanjutan dengan masing-masing dari 4 langkah yang diperlukan untuk belajar. Gaya belajar. Menurut Fleming dan Mills pada tahun 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntunan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntunan dari mata pelajaran. Macam-macam gaya belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 5. Pertama, visual atau yang disebutnya dengan gambar video yang biasa digunakan dengan infocus. Kedua, aural atau yang disebutnya dengan audio, yaitu dengan menggunakan suara. Ketiga, verbal atau yang disebut dengan ucapan, pembelajaran langsung. Kelima, facial atau yang disebutnya dengan praktek, gaya belajar menggunakan gerakan tertentu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, logika. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Sardiman, 1986-75.
Demikian dalam belajar, prestasi siswa akan lebih baik bila siswa memiliki dorongan motivasi orang tua untuk berhasil lebih besar dalam diri siswa itu. Sebab ada kecenderungan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi mungkin akan gagal berprestasi karena kurang adanya motivasi dari orang tua. Kelompok motivasi. Motivasi interistik. Motivasi interistik adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dalam diri kita, yaitu internal atau individu. Tingkah laku individu itu terjadi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan. Sedangkan motivasi eksternal adalah sebagai motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan lebih banyak dikarenakan pengaruh dari luar yang relatif berubah-ubah. Cara membangkitkan motivasi ada 4. Yang pertama, memberi hadiah. Yang kedua, hasrat untuk belajar. Yang ketiga, susunan yang menyenangkan. Yang keempat, yaitu menumbuhkan minat siswa. Demikian presentasi dari kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.